Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu ketetapan likulli halin atau likulli amrin sabab. Pada segala sesuatu itu ada sebab-sebab. Dan termasuk apa yang terjadi pada kita pada kesempatan hari ini adalah adanya sebab-sebab. Ada kalanya Al-Ustadz yang terjadwal ada suatu sebab sehingga beliau nggak bisa hadir, sehingga yang nggak terjadwal dengan suatu sebab menjadi hadir. Nah, itu sesuatu yang padanya keimanan yang harus kita imani bahwasanya pada takdir-takdir Allah itu tidak berbuat zalim dan Allah senantiasa menetapkan sesuatu dengan sebab-sebabnya. Jadi kalau ada orang mengambil sesuatu tanpa sebab, maka itu termasuk keluar dari keimanan, sebagaimana insya Allah akan kita sebutkan beberapa faid berkaitan dengan hal-hal tersebut dan juga selainnya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pada malam ini, pada waktu yang tersisa, kita akan bacakan sedikit atau kita akan bacakan satu hadis yang agak panjang. Akan tapi insya Allah kita akan ambilkan beberapa fawaid yang ringkas, karena kalau hadis ini diambil fawaidnya yang sempurna atau yang banyak, maka dia akan menghabiskan waktu yang banyak, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan saya dan antum semuanya bisa mempelajarinya lebih luas lagi di waktu-waktu yang lain atau di tempat-tempat yang lainnya. Dan tentunya kita ingat pada firman Allah Subhanahu wa taala pada wahyu pertama yang turun, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Bacalah. Nah, ini betul-betul harus kita motivasi diri kita untuk bisa membaca. Untuk bisa membaca. Maka pernah dulu saya cerita bahwasanya saya punya orang tua itu buta huruf dari ibu saya. Bapak saya guru SD, kemudian kerja di KUA, tapi ibu saya nggak bisa baca. Maka disebut ibu saya itu di masyarakat buta huruf, tapi bisa baca Arab. Itu bedanya. Nah, sekarang ternyata banyak di sekitar kita ini terbebas dari buta huruf, tapi tidak bisa membaca Arab. Nah, mudah-mudahan ini memotivasi kita untuk belajar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sedikit sanadnya yang ingin saya bacakan. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Abdurrahman ibni Bahram ad-Darimi, haddatsana Marwan yakni ibn Muhammad ad-Dimashqi, haddatsana Sa'id bin Abdul Aziz, haddatsana Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa ta'ala anhu qala. Jadi ini kelebihan kita kaum muslimin. Kaum muslimin itu nek mau menukilkan sesuatu sampai ke Rasulullah itu ada sanadnya. Itu termasuk salah satu penjagaan Allah terhadap agama ini.
Sedangkan yang lain itu tidak ada, asal ngomong. Beberapa hari yang lalu saya main ke tempat saya biasa nyetak kitab. Di sana beliau waktu itu nyetak kitab segini tebelnya, bukan kitab ya, buku tebelnya segini dari salah satu fakultas di sekitar kita. Itu apa jenenge untuk mencapai apa gelar doktor itu apa? Disertasi nggih. Disertasi atau apa? Tebelnya segini. Itu di fakultas yang biasa disebut dengan filsafat. Nah, aku penasaran gitu. Yo opo sih kok dokter itu apa benar-benar sesuatu yang dicari. Maksudnya suatu yang punya wow gitu nggih. Nah, akhirnya tak woco. Bahasan tak woco itu masuk. Ternyata gini yo. Ngualor ngidul ngetan ngulon ngesor mendur mboten jeluntrunge. Tapi ini sesuai jurusan ya, sesuai jurusan. Tapi kalau kita pandang dari sisi agama kita, inilah jeluntrung jerene sila pertama itu artinya ngene-ngene. Itu ditinjau dari sisi Buddhis atau ditinjau dari sisi Hindu Bali atau truwet semuanya karuan. Nah, bedanya dengan agama kita bahkan ketika nukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia ada riwayatnya yang runtut sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukurlah kita mengambil agama dengan Islam ini. Tayyib. Kemudian setelah Imam Muslim menyampaikan sanad hadis ini hingga sampai ke sahabat Abi Dzar, kemudian Abi Dzar radhiyallahu anhu beliau menyampaikan ani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima rawa anillahi tabaraka wa taala annahu qol ya. Bahwasanya Abi Dzar mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada apa-apa yang Rasulullah telah meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, yakni hadis qudsi annahu qol bahwasanya Nabi bersabda, ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman itu kepada diriku, ya, untuk diriku atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku menjadikan kezaliman itu juga haram atas kalian. Yakni haram atas kalian untuk saling menzalimi. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu sesat semuanya. Kata Allah, kullukum dhalun. Kalian itu sesat, gak enak sih gak sesat. Itu Allah yang mengatakan seperti ini. Ya. Kalian itu sesat semuanya illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri dia hidayah. Ya. Fastashiduni ahdikum atau fastahduni ahdikum, maka mintalah engkau hidayah kepadaku, aku akan memberi kalian hidayah. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi wa hambaku kullukum ja'i'un, sesungguhnya kalian semuanya itu kelaparan, luwe. Kita lahir itu enggak punya makanan, kita lahir itu jelek itu, ya, enggak bisa makan gitu. Ya. Sesungguhnya kalian itu dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum, kecuali orang-orang yang aku beri dia makan, ya, yang aku beri taufik dia agar dia bisa makan dari rizki yang aku berikan, ya. Jadi yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, maka akan aku beri kalian makan. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi wahai hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu, sesungguhnya kalian itu semuanya bertelanjang. Kita lahir gak enak sing wis gawe gamis, yang sudah pakai rok mini, ya, gak ada. Maka kalian itu semuanya telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri dia pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan beri kalian pakaian. Ya ibadi
Wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat salah terus-menerus. Bil-laili wan nahar. Di waktu malam juga di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan aku, ya, hanya akulah yang bisa mengampuni dosa-dosa semuanya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i wa tanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu tidak akan pernah mampu untuk menjadikan madorot, yang madorot itu akan memadorotiku. Juga kalian gak akan pernah mampu untuk menjadikan suatu kemanfaatan yang kalian akan memberi manfaat kepadaku. Gak butuh Allah itu terhadap kita sehingga kita memberi manfaat pada Allah, atau Allah itu gak akan pernah bisa kita madoroti. Jadi itu keadaannya. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi wa hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya yang paling awal dari kalian, ya, generasi yang paling awal dan yang paling akhir dari kalian, wa insakum wa jinnakum, dari golongan jinnya, manusianya maupun jinnya, ya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka berada di hati yang paling takwanya salah seorang dari kalian, ngumpul di atas hati yang paling baiknya, ya. Mazada dzalika mulki syai'a, keadaan kalian yang seperti itu, baiknya itu sama sekali nggak akan bisa menambah rezekiku sedikit pun. Apa yang kalian lakukan dengan ketakwaan itu sama sekali nggak mempengaruhi saya, kata Allah itu. Kemudian, ya ibadi wa hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, andaikan yang paling awal dan paling akhirnya dari kalian, dari kalangan manusianya dan jinnya, mereka berada di atas hati yang paling fajirnya di antara kalian, berada di hati yang paling fajir, elek banget, kelakuan elek banget, ya. Hatinya rusak serusak-rusaknya, kata Allah, hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun, gak akan pengaruh. Rusakmu itu aku gak rugi, istilahnya gitu. Yang rugi itu kamu sendiri, istilahnya begitu. Ya ibadi wa hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan awal dan akhir kalian dari golongan jin dan manusianya, qamu fi sa'idin wahidin, mereka berdiri pada satu tempat, ngumpul nggih. Wong sak donya niki mulai awal biyen dari zaman Nabi Adam sampai akhir besok, dari manusianya maupun jinnya berkumpul pada satu tempat, ya. Fasa'aluni, kemudian mereka berkumpul itu masing-masing mereka munajat, minta kepadaku, kata Allah, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Kemudian sama Allah diberi setiap orang itu apa yang dia minta, diwehi kabeh. Gak terluputkan sama sekali, mana qasadzalika mimma indi illa kama yang qusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kecuali hal itu tidak akan mengurangi sama sekali apa yang ada di sisi Allah, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke air laut. Jarum niku lek celupne nang air laut, Pak, les diangkat. Sama sekali air laut itu tidak berkurang, blas kletas lek bahasa wong Jawa. Ya. Itu andaikan kalian ngumpul minta dan dikasih semua oleh Allah. Allah itu enggak berkurang sama sekali kepemilikannya. Ya ibadi wa hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyaha. Hambaku, sesungguhnya semua itu tadi adalah amal-amal kalian yang aku perhitungkan untuk kalian oleh Allah. Semua amal kita itu enggak dilupakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Apik sithik kaya apa ya diperhitungke. Ya. Elek kaya apa ya diperhitungke. Summa wafikum iyaha. Kemudian amal-amal itu semuanya dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa mendapati kebaikan dari semua apa yang ia lakukan, maka hendaklah dia memuji Allah. Nek apik pujinen Allah. Karena itu semua taufik dari Allah sehingga kita bisa melakukan kebaikan. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Kata Allah, maka barang siapa mendapati selain daripada itu amali elek, ya, ganjarane elek, mung diikop oleh Allah, maka janganlah kalian mencela kecuali diri-diri kalian sendiri. Nek amal elek mesti asline saka perbuate hamba itu sendiri. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan hadisnya sahih. Dan hadis ini cukup mudah untuk dihafal karena banyak berulang-ulang ya ibadi sampai kurang lebih 10 kali. Nah, kemudian di sini saya nukilkan sebagian penjelasan dari kitab Syarah Arba'in Nawawi li Syekh Yahya. Beliau menjelaskan sekilas tentang hadis tersebut. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka bila kula jenengan menemukan hadis ya, yang sejenis ini, ya, maka dipastikan hadis itu tidak sahih. Nek hadis liya kejaba hadis yang dari Abu Dzar dan diriwayatkan Imam Muslim ini, maka hadis itu dipastikan hadisnya dhaif, lemah. Nah, ini salah satu kelebihan ulama kita dalam menjaga. Jadi diteliti hadis niku ini benar-benar kok nabi enggak. Nah, enek sejenis ini dari riwayat selain Abu Dzar berarti hadisnya dhaif. Kemudian dalam hadis kita tadi ada rawi bernama Abu Idris Al-Khawlani. Di sini disebutkan oleh pensyarah. Dan adalah Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala salah satu periwayat hadis kita ini. Apabila beliau membacakan hadis ini jathan ala rukbatai, itu ulama kita, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Beliau setiap kali membacakan hadis ini, dan ini bedanya dengan kita. Kita berharap pada Allah mudah-mudahan dapat keutamaan dengan kisah ini. Beliau ketika membacakan hadis ini jastan ala rukbatai, diprok, tersungkur di atas lututnya, mau moco hadis ini tadi. Ning faham bener maknane, juga faham bener apa yang terkandung dalam hadis ini. Jadi beliau tersungkur di atas kedua lututnya, lima fi hadzal hadis min qaulillahi azza wa jalla, disebabkan apa-apa yang terkandung di dalam firman Allah Ta'ala di hadis qudsi ini tadi. Faham ya Mbak Ibun? Nah, apa yang terjadi di sana disebabkan banyak panggilan ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi fi asyrati mawadhi'a fi hadzal hadis. Ada sekitar 10 panggilan wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku. Dan hadis ini kalau dijabarkan Masya Allah sangat besar fawaidnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan sebutkan sedikit faedah secara berurutan. Yang pertama dari lafaz yang awal, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram pula terjadi pada kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Allah ngelarang zalim. Satu. Allah juga mengharamkan kezaliman itu atas diri Allah. Allah tidak boleh dizalimi dan Allah menetapkan dirinya tidak pernah berbuat zalim. Apapun keadaannya, Allah nggak pernah berbuat zalim.
Sehingga ketika ada manusia menyangka Allah berbuat zalim, berarti dia nggak paham. Dia nggak paham, lu aku wis kerja tenanan, hasilku sithik, Allah kok zalim. Sing zalim awak. Allah nggak zalim. Allah menetapkan di sini ya haramkan zalim atas dirinya. Kemudian apa sih zalim itu? Salah satu makna zalim adalah wad'u syai' laisa fi mahali. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu kezaliman. Pokok apa wae nek di tempat nih bukan tempatnya itu namanya zalim. Ini konsep umumnya. Nah, kemudian kezaliman ini oleh para ulama dibagi menjadi 3. Yang pertama zulmun fi ma bainal abdi wa rabbih. Yang pertama itu adalah kezaliman yang terjadi antara seorang hamba kepada Robnya. Hamba itu iso berbuat zalim, menzalimi Robnya. Sedangkan Rob, meskipun Rob nggak bisa dizalimi, tapi hamba itu loh, sing kelakuane kadang berbuat zalim kepada Robnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa sih zalim hamba kepada Allah? Di antaranya kasyirki billah, seperti syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, riya, pamer, sum'ah, pengen di rungokne, ngaji pengen didelok rajine, ngajar pengen didelok, masya Allah semangate, jadi panitia masjid pengen didelok, masya Allah paling jos masjid, riya, itu zalim. Hati-hati nggih, kadang kita terjerumus kepada kezaliman. Kemudian was-sum'ah, yang kedua adalah wazulmun fi ma bainal abdi wal ibadil akharin. Yang kedua adalah suatu kezaliman yang terjadi antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Sesama makhluk. Zalime menungso nang menungso liyane. Zalime menungso nang kewan. Ada kezaliman manusia kepada hewan. Bahkan di sana ada satu hadis menjelaskan seorang wanita dimasukkan dimasukkan neraka hanya disebabkan kezaliman dia pada seekor kucing. Enek kucing dikurung ra diwehi mangan. Ning ya ora diculke, enggak dibebaskan untuk mencari nafkah makan sendiri sehingga kucing ini terzalimi, maka orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Mung goro-goro kucing. Terus hati-hati terhadap perkara zalim ini. Sedangkan yang ketiga, wa dzulmul abdi li nafsi. Kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Kemudian secara kesimpulan wa kullu fil haqiqati huwa zulmul abdi li nafsi. Dan seluruh rangkaian dari ketiga kezaliman tadi, pertama zalim seorang hamba kepada Allah, zalim seorang hamba kepada hamba yang lain, ketiga zalim seorang hamba kepada dirinya sendiri, itu asline pada pokok kesimpulannya adalah zalimnya seorang hamba pada dirinya sendiri. Jadi intinya nek kula jenengan zalim maring Allah, zalim maring sak podo-podo, zalim marang diri sendiri, hakikatnya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkaitan dengan zalim ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita dari hadis Jabir bahwasanya beliau bersabda, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman, sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Niku zalim. Wattaqus suha, dan takutlah kalian dengan kebakhilan, pelit, rakus terhadap dunia. Ini juga diperingatkan Rasulullah juga seiring dengan hadis zalim, karena wong pelit, wong rakus dunia itu biasanya mesti berbuat zalim. Rasulullah melanjutkan, fa inna suha ahlaka man kana qablakum. Karena orang yang bakhil rakus ya, itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ya. Orang-orang bakhil yang rakus itu
kerakusannya dia, kebakhilannya dia akan membawa mereka untuk mereka rela menumpahkan darah orang lain. Atau mereka rela menghalalkan kehormatan orang lain. Jadi wong rakus, bakhil, jangan rasa nih kelonjenan dewi, nek rakus, bakhil, pelit, medit, kikir, ya, itu biasanya mesti bakal menzolimi orang lain. Minimal sing wong sugih bakal zolimi sing fakir karena tidak memberikan haknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang harus difahami, kadang-kadang kita itu nggak sadar bahwasanya ada kezoliman yang disangka manusia itu sudah nggak zolim, aku serah zolim kok, aku nang tonggo teparuku api, aku nang koncoku api, ya. Saya terhadap teman sejawat, teman bergaul juga nggak pernah menzoliminya. Namun kita harus ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah ayat, beliau menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan kepada Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Itu syirik. Jadi berkaitan dengan ayat ini, kadang sebagian kita kaum muslimin yang tertipu, ya, dia memuji-muji orang-orang, bahkan memuji orang-orang kafir sampai dia mengatakan, iku lho senajan kafir ning dhek kan wonge dermawan, wonge tidak suka menzolim. Dan ini kekaguman yang betul-betul keliru. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Bayyinah, seburuk-buruk orang? Mas Pilar, surat Al-Bayyinah hafal? Mas Irwan hafal betul? Awin, seburuk-buruk. Nah, di dalam surat Al-Bayyinah disebutkan pripun ayat kok lali aku ya. Enggak, ayat yang berkaitan dengan bahwasanya orang-orang kafir dan musyrikin, innalladzi, siapa yang hafal? Ya, gimana tadi? Pripun? Sebelumnya, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, ya. Innalladzina kafaru Innalladzina kafaru, ya. Min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari orang-orang musyrik dan ahli kitab, mereka itu kekal di dalam neraka dan mereka seburuk-buruk makhluk. Nah, nek seburuk-buruk makhluk iki dipuji, sing muji cilaka juga. Makhluk sing paling elek lho kok dipuji jereke iku senajan kafir ning ora pernah berbuat zalim. Kekafirannya dia, kemusyrikannya dia itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Jadi ojo mentang-mentang iku lo api, aku lo ora tau ganggu tonggo, aku ora ning dhek musyrik, ya iku sudah dipastikan dia zalim dengan kezaliman yang besar ditambah kezaliman kepada yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan berkaitan dengan kezaliman ini, nanti di hari kiamat itu orang-orang yang kita zalimi dia akan menuntut kepada kita hatta seekor domba wedus niku lho nggih, wedus. Itu pun ketika dia mematahkan sungu lawannya krono sundangan, itu pun akan dituntut oleh lawannya. Iku padahal wedus nopo malih menungso yang
diberi akal. Diberi hati, diberi akal, maka akan dituntut. Nah, berkaitan dengan kezaliman ini, alhamdulillah kita telah mempelajari salah satu doa ketika belajar berangkat ke masjid yang dulu pernah kita hafalkan. Nah, kita harus bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diselamatkan dari kezaliman. Saya ulang hadis tersebut, ketika kita mau berangkat ke masjid dulu kita belajar Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Syahidnya pada kalimat aku berlindung kepada Allah au uzlima au uzlama, dari aku berbuat zalim dan dari aku dizolimi orang lain. Nah, maka doa-doa seperti ini kadang-kadang kita anggap sepele, berlalu begitu saja, nggak diamalke. Sebenarnya padahal dia terkandung padanya keutamaan yang sangat besar. Karena kezaliman ini kalau sampai menimpa kita, maka kerugian yang sangat besar. Kemudian kesimpulan atau tambahan dari bagian pertama dari hadis tentang yang bait pertama ini, di sini diingatkan oleh pensyarah, beliau menyebutkan wallahi ketahuilah wahai saudaraku, kata beliau, lau tudlamu fi tahribi baitik, andaikan engkau dizolimi dengan hancurnya atau rusaknya atau terbakarnya rumahmu, ya. Au fi qatli ahadi abnaik, atau terbunuhnya salah seorang anakmu. Apa ini? Au ghairi dzalika, atau selain daripada itu, seseorang dizolimi oleh ini itu, termasuk anaknya dipateni uang, ya. Nasallallahu afiyah, kita mohon keselamatan dari itu. Kata beliau, ahwan alaika min antudlama fi aqidatik wa manhajik, ya. Semua yang menimpa kalian itu, seberat itu, sesungguhnya dia lebih ringan daripada engkau terzolimi di dalam masalah akidahmu dan manhajmu, ya. Karena hari ini kadang kita nggak sadar telah datang para penipu, ya, yang dia telah menzolimi kita, menyesatkan akidah kita dan manhaj kita dalam keadaan kita tidak merasa terzolimi. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah detail tambahan dari fawaid hadis ini kita sambungkan pada majelis-majelis yang akan datang. Namun pada poin yang pertama kesimpulannya adalah bahwasanya haram bagi kita berbuat zalim, dan tentu kita juga enggak mau dizolimi, dan kita harus sadar bahwasanya kezoliman terbesar itu adalah kesyirikan. Maka jangan merasa aman ketika sudah berbuat baik tapi dia enggak sadar terjerumus kepada kesyirikan. Dan banyak orang enggak tahu kalau dia syirik di saat dia memang tidak mempunyai ilmu tentang akidah. Dari sini monggo kula panjenengan untuk senantiasa belajar terhadap apa itu akidah yang benar dan apa itu manhaj atau metode beragama yang benar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit ini memberikan faedah, manfaat, dan kita bisa amalkan dari apa yang tersirat dan tersurat. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.